Against the Gods Bab 2128, Dewi tanpa ingatan, bulan tidak tertidur. Menghadapi inisiatif anak dewa penenun mimpi dalam memulai percakapan, Sang Raja Naga merasa sedikit tersanjung. Long Jiang. Setelah sedikit terkejut, Raja Naga mengerti, tetapi tidak langsung menjawab. Ia malah bertanya, aku heran kenapa anak dewa Yuan menanyakan orang ini. Apakah kamu mungkin punya hubungan dengannya? Persahabatan adalah kata yang terlalu kuat, kata Yun Ce terus terang. Sebelum kembali ke penenun mimpi, aku selalu berkelana sendirian. Suatu kali, aku hampir menemui bencana, tapi diselamatkan oleh seseorang yang menyebut dirinya, Long Jiang. Setelah itu dia menghilang. Sejak kembali ke penenun mimpi, aku ingin sekali menemuinya untuk membalas budi. Namun, di antara nama-nama naga yang tercatat dalam Aula Xuanji, tidak ada nama, Long Jiang, jadi aku tidak punya cara untuk berterima kasih padanya. Aku berharap, dengan keberuntungan bertemu dengan Raja Naga hari ini, untuk memohon bimbingannya. Jadi begitu. Raja Naga merasa lega dan tersenyum, memang tidak ada yang bernama resmi, Long Jiang, di antara kita. Namun, ada seorang gadis naga yang sering berkelana ke seluruh dunia dan menyebut dirinya, Long Jiang. Wajah Yun Ce berseri-seri karena urgensi. Kemudian, ia bertanya, bolehkah aku tahu siapa gadis naga ini? Raja Naga berkata, namanya pasti pernah didengar oleh anak dewa Yuan, Long Si. Keheranan yang terukur sempurna melintas di wajah Yun Ce. Long Si. Gadis naga berwajah bekas luka. Setelah kejutan awal itu, kesadaran muncul, pantas saja, dia terlihat sangat muda, namun kultivasinya luar biasa hebat. Jadi dia. Ia berhenti sesaat, lalu bertanya dengan bingung, namanya, gadis naga berwajah bekas luka, sangat terkenal bagiku. Belum lama ini, Aula Xuanji mengirim kabar bahwa gadis naga berwajah bekas luka telah berhasil menerobos masuk ke alam kepunahan ilahi. Benarkah itu? Memang benar. Sang Raja Naga mengangguk, dengan sedikit kebanggaan yang segera memudar. Yun Ce terkagum-kagum, aku selalu mendengar bahwa kultivasi naga itu luar biasa sulit. Hanya sedikit yang mencapai alam guru ilahi. Bahkan dengan darah naga leluhur Long Wangchu, sang Raja Naga muda, yang memiliki darah itu membutuhkan 5 jiazi untuk mencapai alam guru ilahi. Meskipun ia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ia masih belum menyentuh alam kepunahan ilahi. Dan Long Si, ia mencapai status setengah dewa di usianya yang baru 2 jiazi. Dalam catatan Aula Xuanji, ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan naga. Gadis naga yang luar biasa, mengapa Raja Naga tidak membawanya ke pertemuan tanah suci ini? Wajah Long Qixin dan Long Qianxin di belakang penguasa naga, keduanya berubah dengan rumit. Raja Naga tersenyum kecut, kamu tidak tahu beberapa hal. Klan naga kita selalu diperintah oleh garis keturunan naga leluhur, dan di antara pewaris langsung naga leluhur, satu-satunya yang tersisa di masa tuaku adalah Wangchu. Kejeniusan Long Si tak tertandingi dalam ingatanku tentang klan ini. Ia bahkan memiliki darah naga leluhur. Namun, ia berasal dari garis keturunan luar, dan aku belum dapat memastikan dari mana darah naga leluhurnya berasal. Tatapannya mendung, dan nada mengejek diri sendiri terlihat jelas dalam suaranya, jalan alami Wangchu terhormat di dalam klan naga. Tetapi dibandingkan dengan berbagai keturunan para dewa. Haha, jika aku membawanya ke sini, itu tidak akan lebih dari sekadar ejekan. Aku mengerti. Yun Ce mengangguk, jika Tuan Naga Muda tidak hadir, tidak ada alasan untuk membawa junior lainnya. Memang memalukan untuk mengatakannya, tetapi memang begitulah adanya. Sang Raja Naga mendesah lagi. Ia telah mengenal banyak orang sepanjang hidupnya dan telah lama acuh tak acuh terhadap apapun selain warisan. Namun pria di hadapannya ini, yang memiliki esensi ilahi yang sempurna, berpangkat tinggi, dengan wajah hangat dan lembut, sikap anggun dan sederhana, serta karakter yang menjunjung tinggi kesetiaan dan rasa terima kasih pada pertemuan pertama mereka, secara aneh membuatnya senang. Raja Naga berkata tulus, terus terang saja, aku telah lebih dari sekali mencoba mengangkat Long Si sebagai putri angkatku. Namun, setiap kali, dia menolak mentah-mentah. Bahkan tanpa sedikit pun ada niat untuk mempertimbangkannya. Ia tersenyum getir, seandainya aku berhasil, mungkin aku bisa membawanya ke tanah suci sebagai putri angkatku, supaya Kaisar Yuan bisa melihatnya. Kenapa dia menolak? Tanya Yun Ce, benar-benar bingung. Bukankah menjadi putri klan naga adalah kehormatan tertinggi bagi seorang gadis naga? Untuk orang lain, tentu saja. Tapi anak ini. Raja Naga menggelengkan kepalanya, temperamennya sangat tertutup, dan dia memiliki sifat keras kepala yang tidak bisa dipahami. Dia menolak semua kontak dan tidak berpura-pura sopan kepada siapapun. Ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, dan bahkan terhadap aku pun tidak dikecualikan. Yun Ce menjawab dengan santai, kalau begitu, kehidupannya di dalam klan naga, pasti tidak bahagia. Tidak juga. Jawab Raja Naga dengan ringan. Karena wataknya yang demikian, aku memberinya tempat terpencil dan melarang siapapun mendekat tanpa izinnya. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kadang dia berkelana atau tinggal di wilayahnya sendiri.
Semua orang di klan tahu sifatnya dan tidak pernah memprovokasinya. Mereka membiarkannya hidup dalam damai dan tidak pernah mengusiknya. Entah hanya imajinasi atau bukan, setelah mengatakan hal itu, Raja Naga merasakan aura Yun Ce sedikit lebih hangat. Yun Ce mengangkat tangannya dan membungkuk hormat, "Terima kasih, Raja Naga, atas kebaikanmu memberitahuku. Sekarang setelah aku tahu Long Jiang adalah Long Si, aku harus memilih hari untuk pergi ke pegunungan naga leluhur untuk menemuimu. Apakah itu diperbolehkan?" Raja Naga buru-buru mengangkat tangannya, "Tentu saja. Ini masalah kecil, anak Dewa Yuan tidak perlu seformal itu. Kapanpun kamu datang, klan naga kami akan menyambutmu dengan hangat. Tapi dengan watak Long Si, kamu seharusnya sudah siap secara psikologis. Apakah dia mau menemuiku atau tidak, tentu saja itu keputusannya. Aku tidak akan pernah memaksanya atau mengganggunya," kata Yun Ce dengan senyum yakin. Kemudian, dia bertanya dengan wajar, "Ngomong-ngomong, selama kontak singkatku dengan Long Jiang, ya, dengan Long Si, sepertinya dia sedang mencari sesuatu." Alis sang Raja Naga berkedut. Apakah Raja Naga tahu tentang itu? Jika dia belum menemukannya, aku akan melakukan apapun untuk membantunya mencarikannya, untuk membalas budinya. Raja Naga tidak menyangkalnya. Ia berkata, Long Si memang sedang mati-matian mencari benda-benda aneh tertentu, tetapi hal-hal ini menyentuh beberapa rahasianya. Bahkan sebagai Raja Naga, aku tidak seharusnya membicarakannya tanpa izin, jadi maafkan aku, anak Dewa Yuan. Aku mengerti, mohon maaf sudah lancang. Yun Ce sempat menangkap kilatan aneh di mata Raja Naga dan merasakan sedikit keraguan, tetapi dia tidak sempat memikirkannya lebih dalam. Apa yang dipelajarinya dari Raja Naga sesuai dengan informasi yang telah lama ia dengar dari Aula Suanji. Raja Naga mencintai Long Si, dan telah mencoba mengadopsinya berkali-kali, telah memberinya hak pribadi dan melarang orang lain mendekat. Ia berada di bawah perlindungan Raja Naga dan cukup bebas untuk merasa aman. Penghormatan Yun Ce kepada Raja Naga tulus, dipenuhi rasa hormat dan rasa terima kasih yang tulus. Namun tiba-tiba, udara di sekitarnya membeku. Bahkan suara-suara pun seolah lenyap. Pandangan Yun Ce beralih refleks, menembus lapisan kabut tebal yang berarak dan mendarat pada sekelompok siluet gelap yang mendekat dengan cepat. Meng Jianxi bergegas ke sisi Yun Ce dan berbisik, "Ini adalah kerajaan Dewa Malam Abadi. Saudara Yuan, jangan memberi hormat, dan jangan mendekat. Bahkan Yang Mulia Dewa Wuming tidak perlu kita hampiri." Saudara Yuan. Tidak mendapat jawaban, Meng Jianxi melirik Yun Ce dengan heran dan mendapati tatapannya aneh dan linglung. Menyadari kondisinya, Yun Ce berbalik dan membungkuk sedikit, "Aku tahu. Tapi tekanan dari Yang Mulia Dewa Wuming itu luar biasa aneh." Buk, buk, buk. Tiba-tiba ia mendengar debaran jantungnya sendiri, sangat dahsyat. Apa yang terjadi? Apakah itu aura penindasan yang dibawa oleh kedatangan Yang Mulia Dewa Wuming? Tidak, ia pernah merasakan tatapan kaisar sebelumnya, dan berdiri di hadapan para pendeta agung, namun tidak pernah seperti ini. Telapak tangannya tanpa sadar menekan dadanya. Apa sebenarnya yang membuat jiwaku bergetar seperti ini? Ia menarik napas panjang, tetapi debaran jantungnya itu tak kunjung mereda, semakin kuat, sedikit demi sedikit, semakin menggila. Itu bisa dianggap sebagai aura kebencian yang ekstrim. Wajar saja jika membuat orang merasa tidak nyaman, kata Meng Jianxi, tidak menyadari keanehan Yun Ce. Mengikuti arah pandangan banyak orang, siluet-siluet hitam itu telah mencapai puncak awan Eden, tampak mencolok dalam balutan putih bersih ini. Aura yang menyertai mereka mengalir deras dari mata air dingin 9 meter. Semua orang menggigil dan gelisah. Berbeda dengan tekanan aura gelap dan represif yang dipancarkan oleh Yang Mulia Dewa Qi Heng, Pan Yuseng, ini adalah rasa dingin yang meresap ke dalam jiwa dan sumsum tulang seseorang, seolah-olah taring berbisa yang tak terlihat telah ditekan ke tenggorokan. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuh para murid yang lebih muda. Para wanita kerajaan malam abadi bergerak tanpa suara dan tanpa ekspresi, bagaikan arwah berjubah hitam yang tersesat. Di antara mereka, terdapat tandu hitam yang familiar. Bahkan setelah melangkah ke puncak Eden, Dewa Wuming tetap duduk di dalam tandu, menyembunyikan wajahnya seperti biasa. Kaisar Yuan tidak pernah tersinggung, dan para dewa lainnya biasanya mengabaikannya. Namun kini, hampir di saat yang bersamaan, tatapan 6 dewa, Jue Luo, Hua Xin, Wu Meng, Tianxing, Senyu, dan Qi Heng, semuanya tertuju pada wanita di sisi kanan tandu. Sosok-sosok perkasa dari berbagai kerajaan dewa pun menunjukkan tingkat keheranan yang berbeda-beda. Di sebelah kanan tandu, secara tradisional merupakan tempat duduk Dewi Malam Abadi. 20 tahun sebelumnya, Dewi Malam Abadi Shen Wuqing telah digulingkan. Penerusnya mengambil nama, Shen Wuyi. Fakta ini diketahui semua kerajaan. Namun hingga kini, tak seorang pun pernah melihat penerusnya secara langsung. Informasi tentangnya sangat terbatas dan dibesar-besarkan, sehingga mustahil untuk dipercaya. Rumor mengatakan bahwa Dewi Shen Wuqing sebelumnya telah dieksekusi beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar ini benar.
Rumor juga mengatakan bahwa Shen Wuyi ditemukan oleh Dewa Wuming di antara garis keturunan luar ketika usianya baru setengah jiasi, namun kultivasinya sudah berada di puncak alam guru ilahi. Rumor lebih lanjut menyatakan bahwa Shen Wuyi menghabiskan kurang dari 3 tahun untuk melewati setengah langkah alam kepunahan ilahi untuk menjadi setengah dewa, dan sekarang kultivasinya berada di alam kepunahan ilahi tingkat 5. Mereka yang pertama kali mengetahui asal-usul Shen Wuyi semuanya dibungkam oleh Shen Wuyanyai. Alasannya tidak diketahui. Satu hal yang pasti adalah ketika Dewa Wuming membawa Shen Wuyi ke kuil, seorang informan dari kerajaan dewa lain melihatnya sekilas, dan kultivasinya saat itu memang berada di puncak alam guru ilahi. Namun, kultivasi seperti itu di usia yang baru setengah jiasi, mustahil. Melewati setengah langkah kepunahan ilahi lalu 4,5 tingkat kepunahan ilahi untuk mencapai tingkat 5 alam kepunahan ilahi dalam 20 tahun sungguh di luar dugaan. Namun sekarang, setelah 20 tahun bersembunyi, muncul aura dari gadis Dewi Malam Abadi, yaitu alam kepunahan ilahi tingkat 6. Alam kepunahan ilahi tingkat 6, bagaimana mungkin? Meng Xuanji yang mengelola jaringan intelijen terbesar di kerajaan penenun mimpi bergumam tercengang. Apa? Teriak Meng Jianxi. Tidak lama sebelumnya, ia telah meringkas informasi untuk Yun Ce tentang kultivasi berbagai keturunan dewa. Ketika Dewi Malam Abadi muncul, ia bercanda bahwa rumor tentang pencapaian Dewi Malam Abadi ke tingkat 5 alam kepunahan ilahi itu mungkin saja terjadi. Ia teringat seringainya sendiri dan bagaimana ia menggoda Yun Ce tentang kehandalan laporan Aula Xuanji yang terkadang meragukan. Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita di hadapan mereka sekarang akan lebih menakjubkan daripada rumor-rumor konyol itu. Mungkinkah laporan tentang kultivasi puncak guri ilahinya saat itu salah, gumamnya, seolah hanya hipotesis itu yang bisa menenangkan pikirannya. Dalam linglungnya, ia tidak menyadari kesunyian Yun Ce yang aneh atau pupil matanya yang sama sekali tidak fokus. Ia menatap kosong ke arah perempuan berbaju hitam itu. Suara-suara di sekitarnya mereda. Warna-warna perlahan memudar, terdistorsi, lalu lenyap. Dunia menjadi pucat yang kacau, hanya menyisakan sepasang mata yang terpantul di jiwanya. Mata itu, yang dulunya paling memukau dalam hidupnya, air mata paling pahit dan menyakitkan dalam jiwanya, mimpi abadi yang menghantui hatinya, tiba-tiba muncul kembali di hadapannya dan dalam hidupnya tanpa peringatan. Namun kini mata itu bagaikan kolam yang dingin, acuh, tak tersentuh, tak beriak, dan tak mencerminkan dirinya. Dia bukan, ia merasa tubuhnya kehilangan kendali seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, kesadarannya melayang berbahaya. Yun Ce, tenangkan dirimu, jangan sampai kehilangan kendali, apapun yang terjadi. Suara Lisu menggema di dalam jiwanya, penuh dengan kegelisahan. Perintah emosionalnya semakin jelas, tetapi tidak mampu meredakan badai di jiwanya. Ia belum pernah melihat Yun Ce dalam keadaan seperti itu, seperti seseorang yang tiba-tiba melayang dalam mimpi yang mustahil. Nalarnya ingin dia bangun. Hasratnya takut mimpi itu akan meledak seperti gelembung jika ditusuk. Pan Yuseng menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan cahaya anehnya, lalu mendengus, Tuan Wuming telah menyembunyikannya selama 20 tahun dan sangat teliti, sungguh sebuah kejutan yang telah dia persiapkan. Kejutan? Beraninya kamu menyebut itu kejutan? Suara kasar dari dalam tandu membuat murid-murid yang lebih muda meringis, seolah ingin menutup telinga. Wuyi, hari ini aku akan membiarkan dunia mengingat wajah dan namamu, dan pastikan agar mereka tidak pernah lupa. Suara yang mulia Dewa Wuming menembus setiap helai jiwa, terutama jiwa para murid yang lebih muda, banyak di antaranya telah siap mental tetapi masih tidak percaya betapa mengerikannya suara itu. Baik, Ibu Dewa. Menghadapi tatapan mata yang berbeda-beda, Shen Wuyi melangkah maju, mengenakan jubah polos tanpa hiasan sedikitpun, namun setiap gerakannya memancarkan keanggunan yang mematikan. Putri ilahi kerajaan malam abadi, Shen Wuyi, menundukkan kepala sedikit. Shen Wuyi dari Kerajaan Dewa Malam Abadi memberi hormat pada para Dewa Agung dan para senior dari kerajaan dewa lainnya. Pada saat itu, dunia Yun Ce hancur berkeping-keping, seolah-olah miliaran bintang pecah sekaligus. Wanita itu berpakaian hitam polos dan sederhana, tanpa perhiasan atau riasan, namun kecantikannya bagai dewi cahaya di dunia gelap, indah, murni, dan mematikan. Para wanita malam abadi hanya mengenakan pakaian hitam yang paling sederhana dan polos, tanpa riasan, karena di mata Dewa Wuming, pakaian dan riasan yang rumit adalah tindakan menyenangkan pria, yang tidak akan ia izinkan atau toleransi. Awan lembut bagai embun beku menyelimuti lengan dan rok hitam legam mereka, memantulkan seberkas cahaya keperakan. Pakaian hitamnya yang polos, bahkan kasar, entah bagaimana tampak mewah. Namun, efeknya datang dari pemiliknya, yang seindah lukisan surgawi yang disinari cahaya ilahi, begitu memukau hingga mempermalukan dunia. Kulitnya, bagai awan murni, tampak berkilauan. Setiap incinya bercahaya samar, setiap helainya lebih murni daripada cahaya bulan. Matanya bagai kaca, seolah cahaya bintang telah dihancurkan dan tertanam di dalamnya, jernih, dingin, seperti dunia lain, seperti bulan yang sepi di kolam yang dingin.
Bahkan meski berdiri di hadapan para dewa, ia tak menunjukkan emosi apapun. Tanpa riasan apapun, bibirnya sepucat ceri yang tak tergantikan oleh pigmen mewah apapun, merah bagai darah di atas salju, menusuk hati, namun ekspresinya jauh dan acuh. Semua yang hadir, dari para dewa hingga para putra dewa hanya bisa terpaku. Bahkan Hua Caili pun tertegun, dan ia berbisik pelan, sangat cantik. Berbalut serba hitam, wanita itu bagaikan es abadi di bawah rembulan, cantiknya yang menyiksa dan sama sekali tak terjangkau. Sasing bergumam, di dunia ini ada wanita seperti itu. Harga dirinya sebagai keturunan dewa membuatnya berusaha mengalihkan pandangan, tetapi sudut pandangnya mengkhianatinya dan ia tidak bisa. Bahkan para dewa agung yang duduk di kursi tinggi mereka pun tampak terguncang. Tidak satu pun dari mereka sanggup menatap lama tanpa merasakan jantung bergetar. Bahkan dewa-dewa yang sebelumnya membanggakan keindahan putri ilahi, Zetian, kini hanya bisa diam terpaku. Meng Kongqan mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Yun Ce, Yuaner, kecantikan wanita ini bahkan tidak kalah dengan Caili. Sungguh menakjubkan. Tapi bagaimanapun juga, dia putri malam abadi, jadi jangan sampai pesonanya menggoyahkan hatimu. Namun belum sempat ia melanjutkan, tubuhnya menegang. Tatapannya terarah tajam ke arah Yun Ce, dan wajahnya berubah. Aura Yun Ce kacau, napasnya tersengal, pupil matanya melebar seperti kehilangan fokus. Bahkan tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah diambang kehancuran, dan energi spiritual di sekelilingnya melonjak kacau. Meng Kongqan mendekat ke sisi Yun Ce dan bertanya dengan cemas, Yuaner, ada apa? Yun Ce menghela napas panjang, lalu meraih pergelangan tangan Meng Kongqan, yang mulia, aku butuh penghalang isolasi. 10 tarikan napas, tidak, 20 tarikan napas sudah cukup. Meng Kongqan tidak bertanya lagi. Dalam sekejap, ia membalikkan telapak tangannya dan sebuah penghalang tingkat dewa sejati menyelimuti Yun Ce, dan mengisolasinya dari dunia luar. Bab 2129, Kaisar Yuan, Bagian 1. Kemunculan tiba-tiba penghalang dewa sejati langsung mengalihkan perhatian semua orang. Setelah itu, Yang Mulia Wuming mencibir dingin, apakah ini yang disebut esensi keilahian yang sempurna dari kerajaan ilahi penenun mimpi? Sungguh menyedihkan, sungguh menggelikan. Meskipun Yang Mulia Wuming tidak dapat melihat, persepsi spiritualnya sangat tajam. Setiap helai aura, bahkan perubahan sekecil apapun pada ekspresi wajah orang-orang yang hadir, akan terekam jelas di inderanya. Bagi orang luar, pembentukan penghalang yang tiba-tiba ini menandakan bahwa Yun Ce sedang berjuang untuk menahan tekanan ilahi di tempat ini dan membutuhkan penghalang isolasi untuk beradaptasi dan memulihkan diri. Menghadapi Shen Wuyanye, Meng Kongqan tidak menunjukkan ekspresi senang, dan berkata dengan suara berat, putraku baru kembali beberapa tahun yang lalu, dan kultivasinya masih dangkal dengan hanya tingkat keempat alam master ilahi. Wajar saja baginya untuk menahan tekanan spiritual di sini. Sebaliknya, Yang Mulia Wuming, dalam posisinya yang terhormat, justru secara aktif menantang seorang junior yang baru saja ditemuinya. Apa? Mungkinkah kemunculan seorang pria dengan esensi ilahi sempurna telah menyentuh hati Yang Mulia Wuming? Sudah diketahui secara luas bahwa Shen Wuyanye, setelah disakiti oleh kekasihnya, menyimpan kebencian yang ekstrim terhadap pria. Namun, mereka yang berani mengejeknya secara langsung dengan fakta ini sangat sedikit. Meng Kongqan tentu saja salah satunya. Namun, Shen Wuyanye tidak marah. Sebaliknya, ia tertawa kecil yang menimbulkan rasa takut di hati orang-orang, seorang pria dengan keilahian sempurna sungguh luar biasa. Maka, Yang Mulia Wumeng, kamu harus mengawasinya dengan saksama. Pastikan dia tidak binasa sebelum waktunya. Lagi, Meng Kongqan mendengus pelan, tampak enggan menanggapi. Namun, di kedalaman pupil matanya, seberkas cahaya perak sedingin es berkelebat. Kata-kata Shen Wuyanye tak diragukan lagi telah menyentuh sisi terbaliknya. Namun, ini hanyalah percakapan verbal antar Yang Mulia. Meskipun hal itu semakin meningkatkan ketidaksukaannya terhadap Shen Wuyanye, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangan. Namun, sebagai sesama Yang Mulia, ia akhirnya meremehkan. Atau lebih tepatnya, ia tidak bisa memahami kegilaan mengerikan yang lahir dari jiwa Shen Wuyanye yang sangat bengkok. Di lautan jiwa Shen Wuyi, sebuah pesan suara dari Yang Mulia Wuming bergema. Cari kesempatan dan lumpuhkan Meng Jianyuan. Dibandingkan dengan identitasnya sebagai Yang Mulia Dewa, dia benar-benar gila. Ya, menghadapi perintah yang sangat gila ini, Shen Wuyi menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Tak sedikit pun emosi muncul di wajahnya, hanya kesejukan dan ketidakpedulian yang tak pernah berubah. Mata indah Hua Caili jelas tak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia beberapa kali hampir menyerah pada keinginan untuk mendekati Meng Kongqan dan menanyakan kabar Yun Ce. Yakinlah, sepenuhnya. Hua Fuchen sekali lagi menenangkannya dengan suara lembut, dengan ayah dewanya di sisinya, akan sulit baginya mengalami apapun. Semua kekhawatiranmu tidak ada gunanya. Ia mendesah dalam hati, putrinya benar-benar orang bodoh yang tergila-gila. Pikirannya akan mudah hancur setiap kali Yun Ce terlibat.
Namun di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di hatinya. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan Yun Ce, yang jauh melampaui alamnya, ditambah dengan keteguhan mentalnya yang luar biasa. Secara logika, ini seharusnya tidak terjadi. Di dalam penghalang, dunia terasa kosong. Hanya desahan berat Yun Ce yang terdengar. Dengan bunyi, gedebuk, yang keras, ia jatuh berlutut, tangannya menekan dadanya, seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Dadanya terangkat seolah akan terbelah. Hehe, Ia menundukkan kepala, rambutnya yang terurai menutupi wajahnya yang berkedut. Ia tampak tertawa, tetapi yang keluar dari bibirnya adalah isak tangis yang pecah. Ah, surga, kasihanilah. Kamu masih di sini. Kamu benar-benar masih di sini. Takdir sekali lagi memberinya anugerah seindah mimpi. Sosok Li Su perlahan muncul di hadapannya, mengamati keadaannya dalam diam. Sejak memasuki dunia abis, setiap perubahan halus dalam emosi Yun Ce selalu berada dalam persepsinya. Ia merasakan tekad dan kesepiannya, merasakan tekanan berat yang ia tanggung di setiap langkah dan keputusannya, dan rasionalitas, kehati-hatian, dan ketenangan yang mutlak yang harus ia pertahankan setiap saat. Dan saat ini, di tempat tertinggi di dunia abis ini, di puncak awan Eden, di mana ia sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun, ia membiarkan emosinya meluap sepenuhnya. Karena orang yang baru saja muncul di matanya, wanita bernama Shen Wei. Apakah dia? Xia Qingyue. Li Su bertanya dengan lembut. Ketika ia melekatkan diri pada Yun Ce, mengikuti segel primordial kehidupan dan kematian, Xia Qingyue telah jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Karena itu, ia belum pernah bertemu Xia Qingyue secara langsung. Namun, ia telah mendengarkan percakapan Yun Ce dengan kehendak dewa leluhur dan berjalan bersama Yun Ce melalui memori bulan yang terjalin dengan begitu banyak emosi dan ikatan karma. Ia tidak dapat memahami dengan jelas arti cinta romantis, tetapi ia cukup tahu apa arti nama Xia Qingyue bagi Yun Ce. Rasa sakit yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa, luka yang luar biasa, dan kerinduan yang luar biasa. Setelah mengetahui bahwa ada dunia lain yang layak huni di bawah jurang ketiadaan, keinginan pertamanya adalah agar Xia Qingyue masih hidup. Setelah memasuki dunia abis, ia selalu menggunakan nama Yun Ce. Bahkan setelah mengerahkan upaya luar biasa untuk memasuki kerajaan ilahi penenun mimpi, ia menerjang segala rintangan dan tetap menggunakan nama Yun Ce. Salah satu alasan utamanya adalah harapan bahwa jika Xia Qingyue masih hidup, ia mungkin akan mendengar namanya. Ia pernah menggunakan istana Xuanji untuk mencari. Tetapi di dunia abis yang luas, tidak ada nama keluarga Xia. Juga tidak ada wanita yang kecantikannya dapat menandingi Dewi Caili. Setelah itu, ia tidak pernah mencoba mencari lagi. Xia Qingyue telah jatuh ke dalam abis 4 tahun sebelum dia. Mengingat gelombang hitam abis yang dapat mengubah waktu, seharusnya dia telah menghabiskan 40 tahun di dunia abis sebelum dia masuk. Jika dia masih hidup, dengan kecantikan, bakat, dan kultivasinya, mustahil baginya untuk tetap tidak dikenal selama 40 tahun. Bahkan jika dia telah mengubah namanya sejak awal, dia masih dapat dengan mudah ditemukan. Karena itu, jawabannya sudah ada di alam bawah sadarnya. Ia sama sekali tak berani menyentuhnya, dan tak pernah menyebutkannya lagi, memaksakan diri berpegang teguh pada harapan samar itu, bagai jejak bintang yang jauh dan memudar. Dan kini, harapan yang luar biasa ini, yang ia pikir telah pupus, tiba-tiba hadir di hadapannya. Itu dia. Dia berbisik dengan suara gemetar, menanggapi Li Su, dan terlebih lagi, berbicara pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak mungkin salah. Dia masih di sini. Ini terlalu bagus. Ini benar-benar terlalu bagus. Akhirnya, Dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Saya bisa merasakan bahwa kamu sangat gelisah. Li Su berkata dengan lembut, jiwamu kacau dan sangat panas, seolah-olah akan terbakar. Semua kegembiraan dan kepuasan yang kurasakan darimu selama bertahun-tahun ini, mungkin jika digabungkan, tidak sebanding dengan momen ini. Jadi, Li Su mengulurkan tangannya, jarinya yang seputih salju diselimuti cahaya putih redup, dengan lembut menyentuh dahi Yun Ce yang gemetar, kamu sama sekali tidak mungkin gagal, kan? Kalau tidak, bukan hanya tanah airmu yang akan menderita bencana dahsyat, tapi mimpi indah ini pun akan hancur berkeping-keping. Cahaya itu menenangkan jiwanya, dengan cepat meredakan gelombang yang bergejolak di lautan jiwa Yun Ce. 1 tarikan napas. 2 tarikan napas. 3 tarikan napas. Dadanya yang sesak mereda, napasnya tak lagi cepat, dan perlahan, gemetar tubuhnya pun mereda sedikit demi sedikit. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Sesaat kemudian, kabut itu menghilang, memperlihatkan pupil matanya yang selalu menyimpan ketenangan tersembunyi. Ya, tentu saja. Ia tersenyum. Itu senyum pertama tanpa noda sejak ia memasuki abis. Namun, sayangnya, kabut yang baru saja menghilang kembali mengaburkan pandangannya, memaksanya untuk segera menghilangkannya lagi. Li Su menatap Yun Ce,
tidak lagi khawatir, dan sosoknya lenyap tanpa suara, hanya menyisakan bisikan samar dan halus, lindungi dirimu. Yun Ce memejamkan matanya. Sesaat kemudian, ia perlahan membukanya kembali. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh penghalang itu. Dengan bunyi bel pelan, penghalang itu hancur, dan sosok Yun Ce muncul kembali di hadapan semua orang. Ia masih setampan dan seanggun sebelumnya, senyumnya tipis, tidak berbahaya, dan nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Sikapnya tenang dan kalem, sama sekali tanpa rasa malu karena terpaksa mengasingkan diri untuk beradaptasi di depan umum. Kemunculan Yun Ce menenangkan hati Meng Kongchan, dan dia tersenyum, bagaimana? Sangat bagus. Yun Ce menanggapi dengan senyuman. Dua kata itu, meskipun terkesan disengaja, sebenarnya tidak cukup untuk mengungkapkan sedikit pun kegembiraan di hatinya. Meng Kongchan mengangguk, jika kamu merasa tidak enak badan, jangan memaksakan diri, dan tidak perlu peduli dengan tatapan orang lain. Senior, tenang saja. Yun Ce berkata sambil tersenyum, denganmu di sisiku, mengapa aku harus memaksakan diri? Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, sangat senang dengan jawaban Yun Ce. Samar-samar, ia merasakan perubahan halus dalam jiwa Yun Ce setelah ia keluar dari penghalang. Seolah-olah sebuah tombol yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka sepenuhnya. Di sisi lain, Pan Buzuo, yang sedari tadi menatap kosong ke arah Shen Wuyi, tiba-tiba menggigil, menoleh, dan bertemu dengan tatapan dingin dan tajam Pan Yuseng. Buzuo. Wajah Pan Yuseng muram, dia adalah putri malam abadi. Jangan lupakan pelajaran dari putra pemberontak itu, Pan Buwang. Pan Buzuo segera menenangkan diri dan berkata dengan ekspresi serius, penampilan wanita ini memang luar biasa cantiknya. Putramu lengah dan sempat kehilangan ketenangannya, tapi baru saja. Bagi putramu sekarang, meskipun dia 10 kali lebih memikat, dia tetaplah gadis iblis malam abadi yang harus dihindari seperti ular berbisa. Setelah menatapnya beberapa saat, Pan Yuseng akhirnya mengangguk puas, baguslah jika kamu tahu. Tatapan Yun Ce beralih, dan ia merasakan cahaya di sini luar biasa terang. Awan putih bersih yang mengambang tak lagi membawa tekanan yang tak nyaman, melainkan bagaikan kabut halus dari alam abadi, menyegarkan hati dan pikiran. Ia menatap Hua Caili dan memberinya tatapan menenangkan. Tanpa sadar, tatapannya masih tertarik oleh kekuatan tak kasat mata yang tak sepenuhnya bisa ia kendalikan, tertuju pada Shen Wuyi. Setiap kali ia bertemu kembali dengannya, Shen Wuyi akan mengalami transformasi yang halus. Kemudian, ia mengetahui bahwa itu adalah kebangkitan bertahap dari hati berkilau dan pertumbuhan serta integrasi tubuh indahnya. Melihatnya lagi, ia telah berubah sekali lagi. Di mata dan tubuhnya, cahaya ilahi yang samar, yang sebelumnya tidak ada, mengalir halus, seperti bulan terang abadi yang terus-menerus memantulkan cahaya bulan abadi padanya. Ia telah menjadi begitu cantik. Bahkan Dewi Bulan dari impian masa kecilnya tidak dapat dibandingkan dengan sebagian kecilnya. Mengingat dirinya yang berusia 16 tahun, ia akan selalu dengan acuh tak acuh menyembunyikan rasa rendah diri yang tidak dapat sepenuhnya ia hilangkan ketika menghadapinya, dan kemudian ia bekerja keras untuk membuktikan dirinya layak menjadi suaminya. Dan jika ia menghadapinya seperti sekarang saat itu, ia mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatapnya langsung atau menyentuhnya. Merasakan tatapan pria itu, mata Shen Wuyi tiba-tiba melesat ke arahnya, seperti duri es berkilap yang indah namun tanpa ampun, menusuk langsung ke pupil mata Yun Ce. Tatapan seperti itu cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun merinding. Namun Yun Ce tidak mengalihkan pandangannya. Sebaliknya, senyum miring tersungging di bibirnya. Lalu, apakah itu benar-benar dia? Suara lisu menggema di lautan jiwanya. Ia tak ingin menghancurkan mimpi Yun Ce, tetapi ia tetap menyuarakan keraguannya, tapi cara dia menatapmu terasa asing dan dingin, tanpa kehangatan emosional. Bahkan kau hampir kehilangan kendali atas emosimu saat lengah. Aku tidak percaya dia bisa berpura-pura menghadapi pertemuan seperti itu tanpa persiapan sebelumnya. Ya, kau benar. Tapi, itulah dia. Sekalipun hanya serpihan terakhir jiwaku yang tersisa, aku takkan pernah salah mengenalinya atau melupakannya. Dia tidak buru-buru menyangkalnya, tetapi menjawab dengan nada yang sangat lembut, namanya saat ini adalah Shen Wuyi. Saya yakin, seperti yang dikatakan rumor, dia telah kehilangan ingatan masa lalunya. Salah satu rumor tentang Dewi Malam Abadi adalah bahwa ia telah kehilangan masa lalunya sebelum menjadi Dewi. Mungkin ia mengalami trauma yang menyebabkan amnesia, tetapi lebih banyak orang berspekulasi bahwa Yang Mulia Wuming telah menghapus semua ingatan dan jejak masa lalunya untuk menciptakan seorang Dewi yang sempurna. Yun Ce teringat apa yang dikatakan kehendak Dewa Leluhur sebelum menghilang. Dengan lenyapnya, artefak takdir, rantai takdir di antara kalian berdua juga telah lenyap. Aku tidak punya alasan lagi untuk tetap di sini. Setelah hari ini, aku akan kembali tidur untuk memulihkan energi sumberku yang terkuras sesegera mungkin. Ia terlahir sebagai artefak takdir, dan dengan putusnya rantai takdir antara dirinya dan dirinya, penciptaannya dan makna awal keberadaannya pun berakhir.
Mungkinkah kehidupannya sebagai artefak takdir juga lenyap dengan selesainya misinya, memutus semua masa lalu dan ingatan, kembali ke kehidupan yang sepenuhnya mandiri dan bebas? Tidak, tidak masalah. Apapun kemungkinannya, apapun masalahnya. Selama kau masih di sini, selama kau masih hidup, ini sudah merupakan akhir yang terindah. Waktunya, tampaknya, juga tidak tepat. Li Su terus bertanya soal Shen Wuyi, dia tampak lebih rasional daripada Yun Ce. Xia Qingyue jatuh ke dalam jurang ketiadaan 4 tahun sebelummu. Mengingat gelombang hitam waktu abis yang mendistorsi waktu, saat kau masuk, dia sudah berada di abis selama 40 tahun. Dan Shen Wuyi menjadi gadis suci malam abadi 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika ia menjadi gadis suci malam abadi, usianya seharusnya bukan setengah jiazi, melainkan 1 jiazi penuh. 20 tahun yang lalu, kultivasi Shen Wuyi berada di puncak alam master ilahi, sesuai dengan kultivasi Xia Qingyue ketika ia jatuh ke dalam jurang. Namun, Xia Qingyue memiliki 9 tubuh indah mendalam, yang berarti ia tidak memiliki hambatan dalam kultivasinya yang mendalam. Mustahil baginya untuk tidak membuat terobosan dalam 20 tahun di jurang. Li Su tidak ingin membuat Yun Ce gelisah, jadi kata-katanya sangat lembut dan pelan. Di saat yang sama, ia tahu bahwa Yun Ce pasti tahu fakta yang begitu jelas. Mungkin, rumor tentang usianya dan kultivasinya saat menjadi gadis suci malam abadi itu keliru. Yun Ce segera mengalihkan pandangannya dari Shen Wuyi, tetapi senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Aku tahu semua ini, tapi itu sama sekali tidak penting. Kehidupannya melampaui segalanya. Soal 20 tahun hampa itu, aku akan menunggu dia sendiri yang mengatakannya suatu hari nanti.